Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Toha Channel ya. Kali ini saya akan sharingkan tentang keuntungan dan kerugian mesin 4 langkah dan 2 langkah ya. Yang pertama, keuntungan dan kerugian mesin 2 langkah. Untuk keuntungannya, proses pembakaran terjadi setiap putaran poros engkol sehingga putaran poros engkol lebih halus. Untuk itu putaran lebih rata. Tidak memerlukan klep, komponen part lebih sedikit, perawatan lebih mudah dan relatif murah. Terus momen puntir untuk putaran lanjutan poros lebih kecil sehingga menghasilkan gerakan yang halus. Bila dibandingkan dengan mesin 4 langkah dalam kapasitas yang sama, tenaga yang dihasilkan lebih besar. Terus proses pembakaran terjadi 2 kali sehingga tenaga lebih besar. Untuk kerugiannya sendiri, langkah masuk dan buang lebih pendek sehingga terjadi kerugian langkah tekanan kembali gas buang lebih tinggi. Karena pada bagian silinder terdapat lubang-lubang, timbul gesekan antara ring piston dan lubang, akibatnya ring piston akan lebih cepat aus. Karena lubang-lubang terdapat pada bagian silinder, maka akan mudah timbul panas. Putaran rendah sulit diperoleh, konsumsi pelumas lebih banyak. Sepeda motor 2 langkah biasanya itu terdapat pada Yamaha RX King, Yamaha RXS, terus Yamaha Alpha, Suzuki Tornado, GS, terus Vespa Super ya, terus Vespa PX sama Suzuki Tornado ya. Di Yamaha ini selain itu juga ada Viz R, terus Poswan ya. Untuk ciri-ciri umum sepeda motor mesin 2 langkah, sistem pelumasannya dicampur ke dalam bensin, maka gas buang mesin 2 langkah berwarna putih. Suara mesin lebih halus karena setiap 2 langkah terjadi 1 kali pembakaran bensin ya. Pemakaian bahan bakar lebih boros, menggunakan dua fungsi pelumasan, yaitu untuk melumasi ruang engkol, piston dan dinding silinder, serta untuk melumasi transmisi ya. Memiliki 2 buah ring piston, yaitu ring kompresi pertama dan ring kompresi kedua. Kemudian keuntungan dan kerugian pada mesin 4 langkah ya. Keuntungannya, mesin 4 langkah karena proses pemasukan, kompresi kerja dan buang prosesnya berdiri sendiri sehingga lebih presisi, efisiensi dan stabil. Jarak putaran dari rendah ke tinggi lebih lebar, yaitu 500 sampai 10.000 rpm ya. Terus kerugian langkah karena tekanan balik lebih kecil dibandingkan mesin 2 langkah sehingga pemakaian bahan bakar lebih hemat. Putaran rendah lebih baik dan panas, mesin lebih dapat didinginkan oleh sirkulasi oli. Terus langkah pemasukan dan buang lebih panjang sehingga efisiensi pemasukan dan tekanan efektif rata-rata lebih baik. Panas mesin lebih rendah dibanding mesin 2 langkah. Untuk kerugiannya ya, mesin 4 langkah, komponen dan mekanisme gerak klep lebih banyak sehingga perawatan lebih sulit. Suara mekanis lebih gaduh. Langkah kerja terjadi dengan 2 putaran poros engkol sehingga keseimbangan putaran tidak stabil. Perlu jumlah silinder lebih dari 1 dan sebagai peredam putaran. Seperti itu ya. Untuk jenis motornya di sini Suzuki Thunder, Honda Supra XX, Honda Nova Sonic 125 RX, terus Honda New Sonic, Honda Legenda, Honda GL Pro, Honda Tiger 2000 ya, sama Honda Supra X, dan masih banyak yang lainnya ya. Untuk ciri-ciri umumnya, sepeda motor mesin 4 langkah itu gas buang tidak berwarna kecuali ada kerusakan, terus bahan bakar lebih irit, terus menggunakan 1 minyak pelumas untuk melumasi ruang engkol, piston, dinding silinder dan transmisi. Seperti itu. Baik, jangan lupa ya untuk subscribe dan like serta komennya, biar channel ini dapat berkembang. Nantinya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbengkelan ya. Untuk teorinya masih lanjut ya di berikutnya. Terus update ya dengan klik tombol loncengnya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.